Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini nama saya Siti Ihsan, saya dari Prodi Teknik Industri Universitas Yudhata Pasuruan. Di sini saya akan mempresentasikan pembahasan soal-soal ujian tengah semester, yaitu pembahasan soal-soal UTS pada mata kuliah kimia industri. Nah, itulah pembahasan soal-soal UTS kimia industri. Selanjutnya pembahasan soalnya di mana? Nomor satu, bagaimana prinsip kerja proses destilasi? Sebutkan industri kimia apa saja yang menggunakan prinsip destilasi. Untuk nomor 2, sebagian besar industri kimia menggunakan katalis dalam proses produksinya. Jelaskan bagaimana peran katalis dalam proses produksi serta pengaruh terhadap efisiensi industri. Nomor 3, jelaskan prinsip dasar adsorpsi pada industri kimia serta sebutkan proses industri kimia yang melibatkan proses adsorpsi. Nah, sedangkan ini hampir sama, soal 3 sama 4, cuman bedanya ini pakai D dan ini pakai B dan penjelasannya pasti beda. Langsung saja soal nomor 5. Jelaskan diagram alir proses pembuatan asam sulfat dan jelaskan reaksi kimia yang terjadi pada proses tersebut. Langsung saja untuk pembahasannya. Nomor 1, prinsip kerja proses destilasi. Sebelum mengacu ke prinsip kerja, kita harus tahu apa itu destilasi. Destilasi atau penyulingan adalah proses pemisahan komponen dari suatu campuran yang berupa larutan cair-cair, di mana karakteristik dari campuran tersebut adalah mampu campur dan mudah menguap. Selain itu, komponen-komponen tersebut mempunyai perbedaan tekanan uap dan hasil dari pemisahannya menjadi komponen-komponennya atau kelompok-kelompok komponen. Nah, prinsip dasarnya ialah memisahkan komponen suatu campuran larutan cair dengan cara destilasi. Jadi memisahkan komponen, istilahnya itu memisah campuran larut cair dengan cara penyulingan tadi. Dan hasilnya, air dari penyulingannya itu disebut destilat. Nah, ini prinsip kerja proses destilasi. Jika suatu zat pada larutan tidak sama menguap, berarti uap larutan akan memiliki komponen yang berbeda dengan larutan yang aslinya. Apabila salah satu zat menguap, berarti pemisahannya akan terjadi secara sempurna. Dan apabila zat tersebut menguap, maka proses pemisahannya hanya terjadi secara sebagian. Namun destilat ataupun produk akan mempunyai kaya dari pada komponen dibandingkan larutan yang aslinya. Bisa dilihat di sini adalah contoh destilasi penyulingan larutan garam dalam skala laboratorium. Di sini ada larutannya garam. Ini prinsip kerjanya yaitu memisahkan antara kandungan garam ini dan airnya ini terus diuapkan, terus ada kondensor atau pendingin air, lalu kemudian disulingkan air sulingnya ini, hasilnya ini adalah destilat. Lanjut. Nah, masih soal pertama, industri kimia yang menggunakan prinsip destilasi. Apa saja industri kimia menggunakan destilasi? Nah, di sini industri minyak bumi, contohnya Solar Premium Pertama pada PT Pertamina. Ada industri gas, contohnya gas yang ada pada tabung LPG yang digunakan pada ibu setiap hari untuk memasak. Selanjutnya untuk industri pembuatan alkohol seperti contoh whisky, bir, dan lain-lain atau etanol dan lain sebagainya. Lanjut untuk nomor 2, peran katalis dalam proses produksi serta pengaruhnya terhadap efisiensi industri. Bagaimana peran katalis? Peran katalis dalam proses produksi. Sebelum itu menginjak peran katalis. Apa sih katalis? Katalis adalah suatu zat yang mempercepat laju reaksi atau reaksi kimia pada suhu tertentu tanpa mengalami perubahan ataupun terpakai oleh reaksi itu sendiri. Nah, dalam bidang industri, katalis digunakan untuk mempercepat reaksi kimia tanpa harus menaikkan suhu ataupun mengganggu keseimbangan kimia. Dalam proses produksi, komponen aktif mengemban fungsi utama katalis, yaitu mempercepat mengarahkan reaksi. Oleh karena itu, komponen ini harus aktif mengkonversi reaktan dan selektif pada pembentukan produk yang diinginkan. Kemudian lanjut, pengaruh katalis terhadap efisiensi industri. Semakin banyak tahapan katalis, maka hasil produksi, laju produksi, dan efisiennya juga semakin besar. Penggunaan katalis dapat mereduksi biaya produksi dan juga menghemat energi. Dan untuk nomor 3, pertanyaan nomor 3 yaitu prinsip dasar absorpsi pada industri kimia. Prinsip dasar absorpsi, ya sebelum itu kita bahas untuk absorpsi atau penyerapan. Absorpsi adalah proses pemisahan bahan dari campuran gas cair yang akan dipisahkan dari oleh pemurkaan zat padat yang menyerap atau adsorben. Adsorben adalah zat padat yang menyerap. Prinsip dasarnya ialah absorpsi terjadi karena ketidakkestabilan
atau dalam bahasa ilmiah disebut residual force pada permukaan atau zat absorben, di mana adanya kestabilan itu membuatnya cenderung berikatan dengan zat lain yang cocok untuk mencapai kestabilan. Nah, lanjut. Nah, masih soal nomor 3, yaitu proses industri kimia yang melibatkan proses absorpsi. Proses industri kimia yang melibatkan proses absorpsi, yaitu proses industri limbah pencucian kain batik diabsorpsi zat warnanya dengan menggunakan arang tempurung kelapa yang sudah diaktifkan. Atau proses industri limbah elektromagnetik yang mengandung nikel, logam berat nikel diabsorpsi dengan zeolite yang diaktifkan. Ini juga nomor 4 hampir sama dengan absorpsi, cuma bedanya ada di B. Diawali dengan A dan B. Kalau absorpsi dan absorpsi pasti beda. Nah, prinsip dasarnya untuk absorpsi adalah proses pemisahan bahan dari suatu campuran gas dengan cara pengikat bahan tersebut pada permukaan absorben cair. Dan bedanya antara absorpsi dengan absorpsi, kalau absorpsi cair ke zat, bedakan pemisahan untuk zat padat, kalau absorpsi itu cair sama cair. Nah, prinsip dasarnya bisa dibaca di sini. Untuk lanjut, proses industri kimia yang melibatkan proses absorpsi. Nah, proses industri kimianya yaitu pembuatan formalin, ada pembuatan asam nitrat, bisa dilihat semuanya di sini. Dalam dunia industri, absorpsi ini digunakan untuk meningkatkan nilai guna dari suatu zat dengan cara merubah fasenya. Lanjut ke nomor 5. Untuk nomor 5 ini diagram alir proses pembuatan asam sulfat. Pada diagram alir pembuatan asam sulfat, sulfur atau belerang itu dibakar di udara, kemudian menghasilkan belerang dioksida 450 derajat Celcius, udara plus VO0, V2O05. V2O5 maksudnya. Dan kemudian belerang teroksida, kemudian ditambah air dan jadilah di situ asam sulfat. Nah, untuk reaksi kimia yang terjadi pada proses asam sulfat, yaitu reaksinya asam sulfat diproduksi dari belerang, oksigen, dan air melalui proses kontak. Nah, pada langkah-langkah ini reaksinya ada salah satu pada langkah pertama ada reaksi S ditambah O2 dalam kurung G menjadi SO2, kemudian 2 SO2 ditambah O2G menjadi 2SO3 dalam kurung G dengan keberadaan F atau V dan keberadaan V2O5. Sebelum tahun 1900 kebanyakan asam sulfat diproduksi dengan proses bilik. Nah, proses bilik ini nantinya kita bahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.